Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Hari ini hari yang luar biasa banget, karena kita akan pastinya di acara Jalan Kehidupan di edisi hari Jumat 16 Juni 2023. Kita akan belajar banyak banget firman Tuhan hari ini. Dan pastinya Isya gak sendiri, karena Isya sudah ditemani narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Dan pas sebelum kita mulai, Isya mau menyapa dulu deh. Selamat malam Bapak. Malam Is. Nah, kayaknya kita mesti perkenalan dulu kali ya Pak ya, biar enak, biar Boleh. pendengar semua, Sobat Dios semua yang ada di rumah juga bisa tahu kira-kira ini siapa yang sedang berbicara hari Boleh. ini. Iya. Ya, ini kita kebetulan hari ini kita kedatangan Bapak Pendeta Ricardo. Ya. Nah, Bapak sendiri gerejanya dari mana? Silakan Bapak memperkenalkan diri. Ya, saya Ricardo Waliyama ya. Saya di Gereja Metodis Injili ya. Itu beralamatkannya itu di Jalan Terusan Pasir Koja, Bandung. Oke, nah itu dia. Nah hari ini kita akan belajar banyak tentang firman Tuhan. Dan pastinya sesuai dengan tema hari ini ya Pak ya. Ya. Yaitu tetap berada dalam kesatuan. Iya. Nah namun sebelumnya nih Sobat Dios, sebelum kita masuk untuk kita mendengarkan lebih dalam lagi tentang firman Tuhan hari ini, kayaknya kita berdoa dulu ya Pak. Biar semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam tudung Tuhan, sehingga setiap Sobat Dios yang hari ini mendengarkan Yes. bisa mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan untuk memahami apa yang kita sharingkan hari ini. Iya. Silahkan Pak. Sobat Dios, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami sungguh bersyukur di jam sore masuk menjelang malam ini Tuhan. Kami ada sukacita tersendiri dalam penuh damai sejahtera. Karena sekalipun lewat studio Dios ini Tuhan, kami diberikan kemampuan, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kami untuk memahami dan mengerti, dan kami dapat merespon apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semua Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhir, karena kami tahu Bapa, kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, nah sekarang kita mau belajar dulu nih tentang firman nih. Silakan Pak. Oke, kenapa saya harus mengangkat tema tetap dalam kesatuan? Ya, karena kita tahu bahwa kesatuan saat-saat ini ya sedang diporak-porandakan ya oleh hal-hal yang sebenarnya sudah menyusup masuk di dalam sendi-sendi kehidupan orang percaya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kesatuan itu sendiri, bahwa ada hal yang mendasari semuanya itu. Ya. Kalau konteksnya kesatuannya akan saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa saya mencoba untuk menggali apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada saat Dia sampaikan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31 ya. Di situ dikatakan apa? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku." Nah, tapi sebelum sampai di situ, bahwa kita sebenarnya kalau kita berbicara bahwa Tuhan mau kita harus ada dalam firman-Nya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa berada dalam firman? Sesungguhnya kan ada satu bagian yang harus kita coba pelajari, dasar daripada semuanya itu, sehingga kita terbangun kesatuan kita itu
yaitu apa? Kasih. Ya kan? Makanya di dalam Markus pasal yang ke-12 kan jelas di situ berbicara tentang hukum kasih sendiri. Yang terutama dan yang pertama kan gitu. Ya, disebutkan di situ kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Nah, kalau kita tidak punya kasih, ya tidak mungkin kita bisa masuk dalam kesatuan. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang memiliki inisiasi untuk dapat datang kepada kita, untuk mau bersatu dengan kita loh. Betul kan? Ya. Karena kasih Allah. Kita sadar betul bahwa kita telah terpisah dari kasih Bapa. Karena apa? Karena bagaimanapun kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah harus binasa. Tetapi karena kasih Bapa itu terhadap kita sehingga harus melalui proses di mana Yesus itu harus hadir. Ya kan? Ya. Nah, ini dasar dari mana supaya kita memahami dulu dari tema yang saya angkat itu, yaitu tetap dalam kesatuan. Nah, kenapa tema ini saya angkat? Karena saya dikasih untuk tema besar tahun ini. Sehingga setiap minggu saya berbicara tentang bagaimana kita tetap, karena kesatuan yang paling pertama itu adalah berdasarkan kasih tadi, yaitu ketika kita menyadari bahwa kita harus bersatu dengan Tuhan dulu. Ya. Itu kunci utama. Nah, kalau you tidak punya kasih, bagaimana you bisa bersatu dengan Tuhan? Ya kan? Ya. Sehingga jelas bahwa kita merespon, ada kata situ, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ya kan? Respon kita jelas. Iya, saya mau berada dalam firman. Firman itu siapa? Ya kan? Firman itu kan pribadinya Yesus sendiri. Ya. Dan perkataan Dia. Dan itu harus bagaimana kita bisa masuk, bahwa kita harus tetap dalam firman-Nya. Kalau kita mau disebut sebagai orang-orang yang memiliki status sebagai orang yang sudah percaya dan diselamatkan berdasarkan kasih Allah Bapa tadi. Ya. Nah, dengan kesatuan itu sendiri kita menyadari bahwa ada begitu banyak hal ketika kita bersatu dengan firman Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena ketika kita bersatu dalam firman, kita mengerti betul apa yang menjadi rencana-rencana Dia. Betul. Ya. Di dalam hal-hal apa saja yang akan kita kerjakan. Ya kan, seperti itu. Maka dalam hal ini saya sangat senang melihat bahwa kasih yang mendorong kita untuk dapat kita memahami bagaimana kesatuan itu terjadi. Ketika kita bisa bersatu dengan Tuhan, maka jelas itu berdasarkan kasih, dan kasih itu akan membuat kita, mendorong kita untuk kita juga bisa, pertama, orang-orang yang ada sekitar kita dalam kesatuan itu. Sehingga jelas bahwa kalau kita memperhatikan bahwa bagaimana Paulus menyikapi hal ini juga. Ya kan? Ya. Sangat jelas di situ. Makanya dasar daripada apa yang menjadi inti di mana kesatuan itu, di mana Paulus tuh mau supaya ketika dia sampaikan kepada jemaat di Filipi, kan jelas sekali. Ya kan, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua kan, di situ kan jelas, ya, bahwa kenapa timbul surat Paulus dengan apa yang disampaikan melalui Filipi pasal yang kedua ini. Saya hanya mau sampaikan hal ini, bahwa sebenarnya di sini kan jelas, saya baca saja ya, isi ya. Ya.
di dalam ayat 1 di situ katakan di Filipi pasal 2, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Di situ ada disebutkan, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak, lebih lagi dia tegaskan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau kepujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya Paulus tidak menemukan yang dikatakan dengan seia sepikir dan apa yang disampaikan di dalam ayat 1 dan ayat 2 tadi. Karena apa? Dia tidak menemukan. Makanya di dalam ayat 20 kan jelas, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir ya dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan ya. Sebab semuanya mencari apa? Kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, dasar daripada ketika kita bisa coba untuk menggali ini atas dasar kesatuan berdasarkan kasih tadi, yang kita pentingkan siapa? Ya toh? Ya. Karena kita lebih mementingkan kepentingan Kristus lebih daripada kepentingan kita. Karena apa? Itu merespon bahwa, oh puji Tuhan. Karena apa? Tuhan dia telah, ya kalau kita lihat dia mengambil rupa seorang manusia, dia tuh istilahnya, kalau ada dunia yang paling dalam, dia masuk lebih dalam lagi kan, menandakan bahwa dia begitu kasih, dia begitu sungguh-sungguh mengasihi kita. Inisiasi dia itu yang membuat kita diselamatkan, dan dia mau bersatu dengan kita, betul kan? Ya. Ini kalau kita coba menggali lebih jauh, siapa kita sebenarnya? Ya, sama dengan Isya. Isya udah rumah tangga belum? Belum. Ya, sama. Ya, artinya gini, kita berbicara dari konsep hubungan. Ya. Ya, pria dan wanita atau seperti itu ya, atau suami istri lah. Tidak akan mungkin terjadi satu kesatuan itu kalau tidak dimulai dengan rasa mengasihi. Betul kan? Iya. Nah, inisiasi itu kan datangnya daripada seorang lelaki. Ketika dia melihat seorang perempuan, betul? Iya. Nah, bagaimana terdorong untuk dia dapat bisa bersatu pada akhirnya dalam hubungan itu kan? Nah, tentunya itu menggambarkan bagaimana Tuhan tuh dengan kita sebenarnya. Kalau kita pelajari lebih jauh lagi konteks ini, masuk ke dalam apa yang sebenarnya sedang Tuhan persiapkan kita sebagai calon mempelainya. Oh. Oke? Ya. Ini sangat konkret, sehingga kita bisa memahami karena dasar kasih tadi, maka dia mau hadir. Dia menebus kita, dia mau bersatu dengan kita. Makanya dia kembalikan kepada kita, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ya, status itu kan sebagai orang percaya yang telah diselamatkan itu harus kita bawa terus kan? Ya kan? Kita nggak mungkin kita bilang, oh saya pengikut Kristus. Tapi bagaimana buah daripada kesatuan you dengan Kristus bagaimana? Apa yang you pentingkan? Apa kepentingan ego pribadimu yang kecenderungannya hari ini kan orang sudah terlalu berpikir kepada egosentris diri pribadinya. Tidak melihat pada kepentingan Kristus. Jangan Tuhan mau supaya apa? Kepentingan orang lain juga kan jauh lebih penting daripada diri kita. Nah, itu yang saya mau coba untuk
membawa kita supaya kita memahami, ya. Karena dalam kesatuan nanti itu akan menghasilkan banyak hal. Iya kan? Banyak hal yang akan kita dapatkan daripada kesatuan itu. Bagaimana kalau suami istri tidak bersatu? Hancur sudah. Iya kan? Iya. Bagaimana antara komunitas mereka, kita katakanlah gereja Tuhan tidak bersatu? Kita bisa saksikan di mana-mana. Sehingga apa sih yang kita cari? Kalau kita memahami betul bahwa apa yang Tuhan lakukan untuk kita jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Ya, itu. Dalam hal ini makanya saya melihat bahwa hal yang paling penting, kenapa hal ini harus kita angkat? Karena untuk apa? Mengingatkan kita lagi bahwa kita sudah terlalu lama, bahkan kita melihat dunia dengan segala sistemnya mencoba untuk merampas kita, memisahkan kita dalam kesatuan itu. Iya. Sistem dunia itu lebih kuat, kecenderungannya. Kita lihat aja kehidupan kita saat ini, saudara. Ya. Dari saat katakanlah kalau kita dalam kondisi konteks kita bersama-sama dalam satu ruangan ini ya sudah tidak ada interaksi yang istilahnya mengikat kita. Masing-masing memikirkan diri dengan apa? Ini gadget. Dengan gadget. Iya tak? Inilah yang memang sedang kita hadapi. Nah, oleh karena itu, kalau Paulus mencoba untuk mengingatkan juga kepada jemaat Filipi tadi, karena dia tidak menemukan ada kesatuan itu, sehingga dia berusaha hendaklah. Kata hendaklah di sini juga dia mau katakan kepada jemaat di Kolose juga, di dalam Kolose pasal yang ketiga ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Itu ada dalam siapa? Dalam Kristus. Ya kan? Nah, bagaimana kita mengikuti dia? Nah, oleh karena itu kita memahami betul bahwa kita nggak tahu kenapa banyak orang udah mulai menarik diri ya dari komunitas, menarik diri dari hal-hal yang terkait dengan yang tadinya mereka begitu sangat intim, ya kan? Ada juga begitu banyak yang menarik diri keluar ya karena kekecewaan, ya kan? Ya, betul. Sehingga di mana letak kembali kepada bagaimana supaya kita tetap ada dalam kesatuan itu. Nah, banyak orang yang telah lepas dari kesatuan. Karena apa? Karena dia telah melihat kepada apa yang menjadi kepentingan dia sendiri. Sehingga sesungguhnya ada yang berkata, ya, Tuhan di mana? Ya padahal kan sudah jelas. Kembali pada gimana hidupmu? Kalau kita mau bertanya, nanti kalau saya ada yang berkata seperti saya tanya, kamu di mana? Ya Tuhan selalu ada. Ada di dekat kita ya. Iya kan? Tuhan selalu ada. Tetapi kita di mana? Iya. Nah, dalam hal ini saudara, kita masih bisa melihat bahwa kalau kita memperhatikan, ya kita ini adalah, makanya Paulus begitu tegas mengatakan kita adalah kesatuan tubuh Kristus. Ketika kita sudah memahami bahwa kita harus bersatu dengan Tuhan, maka langkah yang berikut bagaimana kita menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Betul? Iya. Kita hidup memang begitu kita dikandung, dilahirkan sendiri. Betul kan? Ya, betul.
Pada saatnya juga kita pergi sendiri. Tetapi kan dalam rentan waktu dari mulai kita dihadirkan di dunia sampai pada saat kita tinggalkan dunia ini, ada komunitas yang disebutkan awalnya itu adalah keluarga. Disitulah kita berada dalam kesatuan itu. Keluarga itu adalah semacam apa, disebutkan miniatur Kesatuan. kerajaan surga sebenarnya. Betul kan? Iya. Lalu kalau keluarga tetap dalam kesatuan, semuanya berjalan dengan baik dan memahami betul prinsip-prinsip kasih Tuhan tadi terhadap masing-masing pribadi yang sudah bersatu dengan Tuhan, maka saya pikir nggak ada persoalan. Nggak akan mungkin ada perpecahan dalam Nggak keluarga. akan ya? mungkin. Apalagi terjadi perceraian, tidak akan mungkin. Betul kan? Iya. Karena apa? Masing-masing lebih memperhatikan anggota keluarganya yang lain daripada dirinya sendiri. Suami berjuang untuk istri dan anak-anak. Fungsinya dia jelas. Istri pun demikian, menjalankan ya fungsi dia sebagai istri, sebagai ibu terhadap anak-anak, terhadap suami. Dia bagaimana melayani, itu menggambarkan bagaimana Kristus terhadap kita. Kan gitu. Demikian pun juga dengan anak-anak, merespon segala sesuatu dengan kebenaran, dengan kebaikan, menghormati orang tua. Itu prinsip-prinsip yang memang sudah digariskan kepada komunitas keluarga yang percaya. Nah, dengan demikian bahwa ketika kita lihat lebih jauh lagi, maka kita ada dalam konteks di mana sekalipun kita berbeda satu terhadap yang lain dalam denominasi, ya kan? Tapi disitulah kan masing-masing sudah Tuhan taruh untuk mempresentasi bahwa Kristus ada dengan dia dalam kesatuan itu. Nah, pasti dong isi ditaruh untuk hal apa? Ya kan? Iya. Saya pun demikian, masing-masing kita. Makanya kan kalau kita lihat bahwa sebenarnya kita diajak bagaimana kita memahami kesatuan yang sudah ada, terus kita mengerti betul panggilan kita. Betul kan? Iya, iya betul. Nggak bisa dong gereja saya harus sama dengan gereja A, gereja B, nggak bisa. Menuntut jadinya kalau gitu ya. Menuntut. Terus kita paksakan. Sistem gereja ini kita harus coba mengadopsi. Oh, nggak bisa begitu, tidak juga. Karena masing-masing kita sama ibaratnya dengan jari. Ya kan, masing-masing fungsi ada. Anggota tubuh kita masing-masing fungsi Punya ada. fungsinya. Betul kan? Sehingga kita memahami betul, mengenali panggilan itu. Nah, itu yang dikatakan ketika kita punya kesatuan dalam Kristus, kita tahu Tuhan maunya apa untuk kita kerjakan. Apa yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan? Ya iya, udah jelas di situ kan? Iya. Pastilah. Nah, kalau kita memahami akan hal itu, maka sebenarnya mulai dari diri kita butuh Kristus. Betul? Iya betul. Ketika itu pun juga kita keluarga yang sudah terbangun, kita betul-betul menyadari kita butuh Kristus. Dan gereja pun juga sungguh-sungguh dalam komunitas, dalam segala keterpanggilan masing-masing, dia menyadari kenapa dia harus membangun ya keluarga kerajaan surga melalui wadah yang disebutkan gereja secara fisik. Kan seperti itu. Tetapi dia harus menyadari betul gereja secara eklesia betul-betul untuk apa? Apa yang telah didapatkan itu Tuhan mau supaya dia juga memberikan bagiannya untuk orang lain. Supaya apa yang dia rasakan, kasih Kristus itu yang nyata terhadap gereja Tuhan, harus keluar untuk juga menjangkau orang-orang lain. Jadi berkat ya Om. Ya itu. Nah ini harus kita melihat secara keseluruhan. Sehingga kita memahami betul. Dan kita tidak akan pernah gampang digoyahkan oleh badai apapun. Ya. Ya.
Dan kita tidak akan pernah bisa berkata bahwa gereja saya lebih benar daripada gereja ini. Saya tidak bisa seperti itu. Ya, dalam kesadaran itu kita mengerti betul bahwa sebenarnya Tuhan punya kehendak atas kita dan apa yang harus kita kerjakan. Betul ya? Ya, betul. Nah, oleh karena itu kita memahami betul supaya masa-masa ini kita harus mengerti bagi kita secara pribadi, keluarga, dan gereja Tuhan bahwa memang kita sangat-sangat membutuhkan satu kesatuan di dalam Kristus. Nggak ada yang lain, tidak ada bisa. Tidak bisa. Makanya akan saya mencoba untuk merefleksikan bagaimana saya mencoba untuk membahasakan firman itu. Karena itu bisa dapat diterima oleh seluruh kalangan. Ya. Dibandingkan saya menyampaikan, kan banyak kan langsung kita bicara tentang tema ayat-ayat firman, kan tidak akan mungkin kita bisa masuk kepada golongan manapun. Tetapi kita coba membahasakan. Karena apa? Kalau kita membahasakan berarti kita sudah punya satu kesatuan dengan firman. Kita ada tetap dalam firman itu. Sehingga bahasa-bahasa kita coba membahasakan firman Tuhan, berarti sudah kita merefleksikan bahwa kesatuan kita dengan Tuhan, kan kita hidup di dalam firman itu sungguh jelas bahwa tanpa disampaikan pun orang tahu. Ya. Ya. Jadi orang lebih mudah mengerti. Bisa lebih mudah. Dan saya tidak pernah berbicara katakanlah sampaikan Anda, engkau, enggak. Saya bicara diri ini, diriku. Artinya apa? Ketika mereka membaca, mereka coba melihat pada, oh iya ya saya. Dalam hal ini. Artinya mau menunjukkan sebenarnya Tuhan tuh tidak memilih, tidak memandang siapapun. Ya. Asalkan, karena ya kita semua umatnya. Ya. Betul kan? Anak-anaknya semua. Iya. Tapi kita sendiri yang akan selalu mengkotak-kotakan ya diri kita. Kita ada perbedaan dengan si A, kita perbedaan dengan si B. Sebenarnya perbedaan itu boleh dalam nuansa bahwa sebenarnya tujuannya satu, kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Ya. Sehingga kita dapat clue-nya itu. Ya. Nah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa peran yang luar biasa adalah bagaimana kita menyikapi diri kita untuk hidup merepresentasikan Kristus di dalam diri kita. Ya. Itu jauh lebih penting. Sehingga kita tidak akan pernah goyah. Apapun yang akan, ya katakanlah saat-saat ini kan kita bisa lihat banyak hal fenomena-fenomena yang muncul. Saya percaya orang yang benar hidup dalam Kristus, dalam pengertian dia sudah punya kesatuan hidup di dalam firman, dia tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar. Tidak akan seperti itu. Saya jamin. Karena apa? Dia tahu kok siapa yang ada dalam dirinya. Ya dia tahu. Karena dia terus menjaga. Fokus dia tuh kan. Makanya jelas bahwa segala sesuatu, Yudas juga mengingatkan kita dalam surat Yudas itu bahwa supaya bagaimana kita berjuang mempertahankan apa yang telah kita miliki. Iman kita kepada Kristus. Kembalikan kepada itu. Jadi dia tidak goyang. Itulah. Ya. Betul. Jadi hal ini sebenarnya saya mau sampaikan itu secara, katakanlah secara keseluruhan, jadi masuk kepada seluruh golongan. Ya. Bahkan dalam sendi-sendi gereja itu sendiri seperti itu. Karena ya sekarang ini juga banyak ya Om ya, yang istilahnya antar gereja aja sudah terjadi banyak permasalahan yang akhirnya menggoyahkan satu sama lain.
Karena apa? Kenapa demikian? Coba Isa lihat. Karena landasan yang dibangun itu bukan berdasarkan firman. Kalau dia sadar bahwa dia benar hidup dalam firman sebagaimana tadi Yesus katakan, maka dia sudah merdeka. Kan di ayat-ayat sesudahnya kan, jikalau anak memerdekakan, dia betul-betul merdeka. Jadi kalau kita sudah benar-benar merdeka karena kita sudah bersatu dengan dia kan, sehingga kita tidak lagi terlalu pusing. Yang kita pegang hanya ini, firman. Kenapa demikian? Yang tidak peduli. You tidak senang, ya nggak masalah. Yang penting saya berjalan dalam jalurnya Tuhan, karena saya tahu saya ada di dalam Dia. Kan seperti itu. Nah, kenapa timbul terjadi satu perpecahan antar? Ya, malah saya sangat apa ya? Saya melihat ini sesuatu hal yang sangat miris. Kenapa? Kok kesatuan itu masih lebih berharga bagi orang-orang dunia sana? Ya, kalau kita bicara kesatuan secara harafiah, ya kan? Mereka lebih menghargai. Ya, dan tidak ada yang istilahnya musuh bebuyutan, ya kan? Betul nggak? Betul. Tapi justru malah kenapa? Di dalam kesatuan tubuh Kristus ini terjadi dilematis seperti itu. Padahal seharusnya dengan perbedaan yang ada bisa membangun ya Om ya. Iya. Malah menjadi satu. Kan seharusnya kan, apa fungsi tubuh Kristus? Kan saling memperlengkapi. Iya. Betul kan? Iya. Nah ini yang tidak menyadari. Sudah banyak dilupakan orang kayaknya ya Om. Nah karena apa? Para pemimpin, mohon maaf ya, mereka menganggap diri mereka itu apa? Aturan. Betul nggak? Yang harus diikuti. You nggak mau ikut ya sudah, lu boleh out. Ini tidak sejalan yang langsung out gitu. Ya ini yang terjadi. Sekarang kalau saya seperti itu, apa yang mau saya representasikan? Bahwa saya itu hidup dalam Kristus. Nggak ada. Betul kan? Ya. Yang kedepankan itu kepentingan saya, ego saya. Supaya orang tahu, you tahu nggak siapa aku? Wah bahaya kalau udah begitu. Nah hal-hal ini yang sedang kita lihat terjadi di mana-mana. Yang akhirnya menghancurkan kesatuan itu. Nah, yang diuntungkan siapa? Iblis. Si jahat. Iya. Betul kan? Makin dia mainkan itu, terjadi apa? Akhirnya terjadi fitnah. Ya. Terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan dimainkan ini supaya apa? Antara kita satu terhadap yang lain merasa bahwa kita sudah katakanlah dilecehkan, dianu. Nah, disitulah disusupin supaya apa? Kita mulai terjadi apa? Kebencian. Ya, betul. Ya. Nah, itu cara bekerja si jahat itu. Nah, kita sendiri yang membuat atau membuka peluang untuk hal itu. Akhirnya iblis bisa masuk untuk memporak-pandakan semuanya. Betul sekali. Padahal mah kalau dipikir, kalau kita bilang sebagai tubuh Kristus semua punya fungsinya. Kebayang kalau misalnya nih Om ya, tiba-tiba tangan pengen yang kanan pengen ke kanan, yang tangan kiri pengen ke kiri. Iya, nggak akan mungkin. Terpecah-pecah nanti. Ya tarik sana, tarik sini. Sama dengan ibaratnya gini, ini kan kita diikat nih. Iya. Ya. Satu mau jalan ke sana, satu tarik menarik. Nah, dalam hal ini kan kita memahami betul di dalam kesatuan itu sendiri, ya kita memahami kita berjalan dengan siapa. Ya. Siapa yang di kepala kita? Ya kan gitu. Yang jadi kepala ya, siapa? Siapa yang memerintahkan kita? Nah, sekarang seperti gini sih. Kalau Isa berjalan dengan sosok pribadi yang punya otoritas, Isa merasa nyaman nggak? Ya kan? Nyaman. Jadi kemanapun dia bawa, Isa tenang aja. Ya. Betul kan? Udah percaya kan? Karena sudah percaya. Ya. Sudah justru mempercayakan segala sesuatu
dia yang pimpin. Dan mungkin dong, ya, dia berjalan ke sana, kita berjalan ke sini. Justru kita harus mengikuti dia, karena kita tahu bahwa ketika saya mengikutinya, saya memahami betul, saya aman di dalam setiap langkahku, karena aku mengikuti dia. Kan begitu? Ya. Ya. Nah, disinilah kita bisa memahami betul bahwa kalau kita mengerti kesatuan itu sendiri, pasti ujungnya apa? Ya, ketika ada kesatuan, di situ berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Mengerti betul. Ya. Kita tahu tujuan akhirnya. Betul kan? Iya, betul. Nggak akan mungkin. Kita tahu tujuan akhirnya. Janji Tuhan tuh jelas, ya dan amin. Amin. Sehingga bagaimana kalau kita lepas dari dia? Coba Isya bayangkan, kita lepas dalam mengiring dia saja, ya mulai, ya Melenceng sedikit. sedikit aja, makin lama makin jauh. Akhirnya apa? Tersesat kita. Nah, sampai pada hal itu, apa yang mau kita kerjakan? Kan tidak mungkin. Nah, dalam kondisi inilah yang harus kita memahami bahwa peran apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi yang telah bersatu dengan dia. Kan gitu. Peran apa yang harus kita lakukan? Dan apa sih yang menjadi kendala sehingga kita sungguh bisa memiliki dalam perjalanan dan menjalankan peran itu? Iya kan? Ya. Ini harus kita pahami. Dan apa yang sudah kita bisa perjuangkan supaya kita sendiri secara pribadi dan mungkin keluarga kita bawa menjadi satu lebih hal yang dapat mengikat dan tidak akan terlepas ikatan itu untuk apa? Menghadapi hal-hal yang makin lebih sulit ke depan. Yang kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu, nggak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, kalau kita tetap bersatu dan bersekutu dengan dia, sebenarnya mau badai apapun yang kata, oh akan terjadi ini, kalau kita udah nggak pernah peduli untuk itu. Kita kan tetap tenang ya. Tenang, betul kan? Ya. Benar. Sekarang Isya sendiri, katakanlah Isya, hidup sesungguhnya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ya. 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 Karena Isya tahu siapa yang bertanggung jawab atas hidup Isya. Nah, ketika ada terjadi resesi, Isya tenang aja. Ya. Kenapa? Tidak ada kepanikan yang pasti. Tidak ada yang mempengaruhi Isya. Betul kan? Iya, betul. Ya, karena ketika saya perlukan, dia sediakan karena saya ada di dalam dia. Ya. Itu. Dan bukan apa-apa, yang saya sampaikan ini mencoba untuk mengimplementasikan segala sesuatu yang Allah karyakan dalam hidup pribadi saya. Bahwa segala sesuatu yang saya lakukan sampai pada saat ini, ya, itu karena kasih karunia anugerah Allah semata. Karena saya berusaha, ya namanya contoh hal, anak kita tidak, sekali nakal-nakalnya dia kan kita tidak akan pernah membuang dia. Ya, betul. Namanya anak, Ya. betul kan? Iya, iya. Nah, saya bukan berarti bahwa saya sempurna. Dalam proses, dalam menjalankan kesatuan dengan dia, dengan Allah yang aku sembah di dalam pribadi Yesus, ada banyak hal yang, banyak ketimpangan yang saya alami. Iya kan? Betul. Tidak ada hal sempurna. Kesadaran itu, pengakuan itu yang jelas sejujurnya yang membuat bahwa segala sesuatu, ya kita nggak bisa mendeskripsikan seseorang bahwa oh you begini, nggak bisa kita menunjuk seperti itu karena kedaulatan hanya di Tuhan. Ya. Betul kan? Betul. Nah, yang kita bisa rasakan, oh ya Tuhan masih mengasihi. Nah, itu yang kita bilang kita anugerah. Gitu is. Dalam hal ini ya kita hanya bisa berkata ya, Tuhan, aku mengucap syukur karena memang Engkau telah berada di dalam kehidupanku dan aku terus mau belajar untuk selalu hidup bersama dengan Engkau. Betul kan? Ya.
Sehingga itulah artinya sehingga kita memahami betul kalau kita bersatu dan bersekutu sudah memiliki kasih yang kuat dengan Kristus, maka kita berjalan bersama dengan Dia tidak pernah ragu sedikit pun, tidak ada keraguan apapun. Makanya dalam hal ini ya kita harus mengikuti apa yang Dia mau, ya kan? Ya. Nah, kecenderungan kita lebih memikirkan, Tuhan, kalau aku mau begini loh, yuk ikut aku, kan gitu. Yang pengennya yang enak buat diri kita. Ya, kan gitu. Sampai pada saat kita juga katakanlah kita membaca firman, kita cari-cari, bahkan kita mencoba mencocokkan dengan kemauan kita. Pusatnya di kita lagi. Kembali kepada, ya itu yang saya katakan, egosentris. Kepentinganku yang lebih diutamakan daripada apa kepentingan Tuhan. orang dan Kristus. Nah, ini yang harus kita memahami, sehingga bukan Dia yang mengikuti, kita yang mengikuti Dia, malah kita mau supaya Dia mengikuti apa yang kita mau. Ini bahaya banget. Padahal Iya, kan? yang punya kuasa kan iya, Tuhan. Oleh karena itu bila kita berjalan bersama Tuhan, kita harus mengikuti yang Tuhan mau, bukan yang kita mengikuti yang kita mau supaya Tuhan mau ikuti kita. Waduh, siapa kita? Ya kan gitu. Kalau ini terjadi ya namanya itu tidak, ya artinya bagi saya sih ya kita nih nggak tahu diri saja gitu. Iya kan? Nggak tahu diri. Kita udah dikasih banyak sama Tuhan, Iya. terus kita Betul. pengennya Tuhan ngikutin kita. Nah, ini kan bahaya sekali kan, itu bahaya sekali. Makanya dalam hal ini kita harus mengerti betul, ketika benar kita bersatu dan kita tahu ketika kita punya kesatuan dengan Tuhan, kita punya kepastian, kita berjalan bersama Dia, kita tahu tujuan akhirnya kita benar-benar memiliki apa yang sedang Tuhan dan Tuhan sudah sediakan. Betul kan? Betul. Nah, itu yang penting. Jadi untuk hal ini saya melihat bahwa satu ketetapan yang harus kita lihat bahwa setiap orang punya pengharapan jelas, tetapi kembali ke bagaimana kita menyikapi diri kita, melihat pada diri kita sendiri, karena belum tentu kita mengenal diri kita. Ya. Tuhan jauh lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri kita. Sehingga mari kita berserah sepenuhnya. Tuhan, ambil alih hidupku. Betul? Karena aku tahu aku sudah ada di dalam firman-Mu. Amin, amin. Kan gitu. Iya, betul sekali. Nah, sementara itu dulu. Iya. Ya. Ini dia Sobat Yos. Nah, ini yang kita mesti banyak belajar sih memang. Karena ketika kita ada dalam Tuhan, percayalah bahwa nggak ada hal yang yang susah. Nggak ada. Karena hidup kita udah tenang. Karena Betul. Tuhan yang pimpin semuanya. Betul. Betul. Karena itu. Tuhan yang pegang kendali semuanya. Betul Karena nggak mungkin Tuhan, kalaupun terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, itu semua sudah diizinkan Tuhan. Betul. Untuk kita bisa belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena kan dasarnya manusia kadang-kadang suka malas belajar untuk tahu nih Tuhan maunya apa sih. Betul itu. Karena kan ujung-ujungnya diri kita lagi. Tuhan, aku maunya begini nih. Kayak jodoh aja ya nih Om ya. Betul. Kadang suka gitu ya Om ya. Betul. Iya kan. Jadi ego-ego itu sebenarnya merusak. Justru membuat kita tuh mendapatkan satu keretakan hubungan. Iya. Sok atuh. Setiap persoalan, ya mohon maaf, dalam rumah tangga pun tidak bisa kita mengambil satu keputusan bahwa oh ini salah istri, oh ini salah suami. Oh enggak, dua-dua punya peran, sehingga terjadi keretakan itu. Tapi kalau coba masing-masing menyadari kesalahan masing-masing, saya percaya bahwa jelas kok kita akan bisa terus berjalan bersama. Iya. Iya kan? Iya, betul. Itu. Nah, makanya jangan kita ikut cara dunia. Ya bicara nggak cocok kan gitu. Nggak ada kocok-cocokan. Oke. Udah nggak cocok. Kita ini aja dulu. Ngaco. Break dulu. Itu ngaco itu. Itu ajaran yang sesat ya, Om ya. Itu Udah jauh dari Tuhan itu. udah repot. Nah, oleh karena itu masa depan kita itu kan kita harus melihat bahwa bagaimana sikap kita untuk menyikapi kehidupan saat ini. Yang Tuhan telah nyatakan bagi kita.
kamu di dalam aku, kamu tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Bahwa apa yang bisa kamu kerjakan, kamu kerjakan. Semaksimal kita. Apa? Nah, makanya Paulus ajarkan bahwa sekalipun kamu Isya dimanapun bekerja, siapapun ya pendengar radio Dios, dimanapun engkau ditempatkan, disitulah sukacitamu, di mana Tuhan mau apa yang engkau kerjakan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ya. Sudah sangat jelas. Dan itu berarti engkau mau dibuang kemanapun kan gitu. Ya. Mau ditaruh di manapun. Tidak jadi masalah. Ya. Tetap hidup. Ya, karena ada pribadi yang ada bersama dengan. Ya. Ya tak? Ya, betul sekali. Gitu loh. Luar biasa ya Sobat Iya. Dios. Tapi memang ini penting banget. Yang penting adalah semua didasarkan dengan kasih. Iya. Karena tanpa kasih semua sia-sia. Ya itu. Betul. Buat apa? Ya benar. Iya kan? Ngapain kita bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan semua kita lakukan katanya. Tapi bagaimana? You bisa mengasihi sesama nggak? Sebagaimana you mengasihi diri? Oh, nggak akan mungkin. Ya percuma lah itu. Iya. Gitu. Justru dari kasih ini banyak hal sebenarnya yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Betul. Untuk kita jadi berkat buat orang lain ya Om. Betul. Ya sebenarnya kalau kita memang memperhatikan, hidup itu sederhana, simple. Tetapi kita dibuat rumit. Ya betul. Ya, kita semua dibuat. Kita sendiri yang bikin rumit itu. Iya. Dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan perasaan-perasaan kita ya Om ya. Jadi kredit kan kita. Iya. Kita sudah tidak lagi menyadari bahwa ada pribadi yang besar dalam diri kita. Betul. Ya toh? Ya. Sehingga kita seperti orang yang sudah hilang akal. Udah nggak tahu bisa lakukan apapun. Sepertinya yang kita hadapi itu tembok. Makanya saya selalu ibaratkan begini. Orang-orang yang menghadapi persoalan dia tidak menyadari. Kenapa? Ibaratnya gunung yang besar, ya. Ketika kan kita bisa lihat gunung besar itu, tetapi ketika muncul satu burung kecil, yang kita fokus tuh burung itu. Ya. Kita sudah tidak lihat lagi gunung yang besar itu. Nah itu yang ibaratnya masalah sekecil apa, kita fokus pada masalah itu. Kita lupa ada tangan yang besar, ada pribadi yang besar. Ya kan? Iya benar. Nah itulah yang harus kita sikapi tentang kesatuan kita dengan Dia. Sehingga kita mengerti betul kalau kita sudah hidup di dalam firman-Nya, maka kita benar adalah orang-orang yang memiliki status jelas. Betul? Betul. Representasikan Kristus di dalam diri kita. Ya. Dan kemanapun kita pergi dan kita berjumpa dengan orang, yang kita bawa Kristus bagi orang itu. Betul kan? Ya betul. Sehingga ketika kita bawa Kristus bagi orang itu, maka orang itu ketika dia pahami dan di dalam tuntunan apa yang kita sampaikan, maka ketika Kristus memerdekakan dia, dia betul-betul merdeka. Ya. Lepas dari segala pergumulan hidupnya. Ya, Dan mengalami kemenangan di situ. kemenangan di situ. Ya kan? Itu jelas. Jadi apa yang kita harus takutkan? Saya sesungguhnya yang kami berjuang ini adalah bagaimana supaya orang lain juga menikmati keselamatan itu. Ya toh? Ya. Nah, kami sedang, dan saya, para pendeta kami itu lebih banyak orang-orang yang sesungguhnya memang punya militansi hidup untuk memperjuangkan iman mereka sebagai sesuatu yang mereka dapatkan untuk orang lain bisa juga mengalami hal itu. Jadi kita udah nggak berpikir hal-hal yang ya tanda kutip ya. Yang kita berlomba itu apa? Mencari jiwa, menjangkau jiwa. Ya. Itu perlombaan iman kita. Membawa jiwa-jiwa itu ke hadapan Tuhan. Iya. Itu perlombaan iman kita loh. Dan saya bangga
untuk rekan-rekan pendeta dimanapun. Mereka luar biasa. Mohon maaf. Sehingga luar biasa itu saudara-saudara kita ini, waduh, udah kita tahu bahwa terjadi eksodus besar-besaran saat ini. Iya toh? Ya. Nggak bisa kita pungkirin. Nah, kenapa demikian? Hanya orang-orang yang punya panggilan, yang dia tahu siapa dia di dalam Kristus, dan dia yang berbuat. Tuhan akan bersama. Betul. Betul kan? Betul. Iya. Nah, siapkah kita dalam kondisi dan keadaan apapun? Sebagaimana dikatakan, siap sedialah engkau setiap saat. Betul kan? Ya. Bahwa disitulah kita mengerti panggilan pelayanan kita. Ya kan? Kita tidak akan lagi mau supaya orang-orang yang memang dalam panggilan kita untuk kita melayani, kita tidak akan hadir untuk menyenangkan atau membuat mereka tuh senang dalam pendengaran mereka. Mereka memberikan telinga mereka untuk hal-hal yang istilahnya apa? Ya, sesuatu yang wow gitu. Tidak. Karena itu hanya sementara. Ya betul kan? Ya, betul. Nah, sehingga pada waktu dia lepas dari situ, dia sendiri sudah hilang lagi kendali. Wow, enak pendeta ini enak pembicara ini enak kan gitu. Hanya memuaskan sesaat aja. Akhirnya apa? Kita tidak fokus lagi pada dia. Betul. Nah, ini saya mencoba untuk membangun bahwa bagaimana supaya kita bersikap. Saya selalu katakan buat jemaat, you datang bukan buat saya. You datang bukan karena saya, bukan karena you kenal saya. Relasi penting. Tetapi you datang karena you butuh. Untuk apa? You mau berjumpa dengan pribadi yang besar. Pemahaman ini harus kita garis bawahi. Sehingga tidak satu konsen fokus kepada hamba Tuhan. Bukan kepada diri saya, tetapi fokus kepada dia. Kalau kamu sudah bersatu dengan dia, Fokusnya udah pasti ke sudah Tuhan. jelas, sudah jelas. Nah, makanya saya mau angkat satu hal yang mana sangat luar biasanya di sini, ya. Di dalam kebenaran saya bawa kita untuk memperhatikan di dalam Yudas. Nah, kenapa surat Yudas ini begitu tegas ya? Kita lihat sedikit sebentar ya. Ya. Di dalam Yudas pasal yang ya cuma satu pasal sebenarnya. Nah, secara keseluruhan dilihat di situ bahwa dikatakan apa, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang apa? Keselamatan kita bersama. Kepedulian Yudas untuk menulis berbicara tentang kebersamaan atau keselamatan bersama. Kenapa dia menulis itu? Ada alasan tertentu. Supaya apa? Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Ya. Dan mau menasihati kamu. Di situ dikatakan apa? Supaya kamu tetap apa? Berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi tulisan ini untuk apa? Membawa kita untuk tetap mempertahankan apa yang sudah kita memiliki. Fokus kita ke siapa? Iman kita kepada siapa? Nah itu. Ya kan? Ini luar biasa. Ya. Nanti akhirnya apa? Dalam kesatuan tadi menghasilkan apa? Hidup yang bahagia. Pastinya kalau dengan Tuhan mah Pasti. hidupnya udah pasti bahagia ya, Mi. Pasti gitu loh. Gak ada yang namanya susah-susah. Pasti. Oh ya kan? Tenang Pasti. ya. Semua yang indah udah kalau sama Tuhan. Orang bilang apa? Wah, orang mau bilang apa tuh? Sempastio lah. Iya, betul. Sempastio lah. Yang penting beta udah happy dengan Tuhan. Ya toh? Iya, betul. Kebahagiaan itu penting loh. Ya, itu yang menjadi satu sharing yang bisa saya sampaikan, bahwa pada akhirnya saudaraku, bahwa di sini kita bisa melihat
bahwa ada kesatuan akan menghasilkan hidup yang bahagia karena Tuhan ada bersama dengan kita. Iya. Ya kan? Betul. Nah, kalau saudara bisa baca dari Mazmur 112 sampai dari ayat 1 sampai 10 itu jelas semua di situ. Ya. Nah, Daud aja begitu besar, raja begitu besar, dia benar-benar sungguh-sungguh menaruh hidupnya khusus untuk Tuhan. Iya. Ya. Betul. Ya, itu dia Sobat Yos. Dan buat kamu semua nih Sobat Yos yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan tentang apa yang di-sharingkan oleh Bapak Pendeta Ricardo malam hari ini nih di acara Jalan Kehidupan, yaitu tetap berada dalam kesatuan. Gak mudah sih memang, dengan banyaknya problem, dengan banyaknya masalah yang terjadi, gak mudah memang. Apalagi dengan banyak kepala, dengan banyak pemikiran. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, gak ada yang gak mungkin. Semua pasti bisa terselesaikan, semua punya ininya masing-masing. Yes. Dalam Tuhan. Pasti. Nah, buat saudara Batio semua yang mungkin malam ini juga ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung aja kirim lewat chat kita di nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Ya, kita masih ada di acara Jalan Kehidupan malam hari ini, dan pastinya Isya bersama dengan Bapak Pendeta Ricardo yang menjadi narasumber kita untuk membagikan sharing tentang firman Tuhan hari ini, yaitu dengan tema tetap berada dalam kesatuan. Nah ini Om, ngomongin tentang kesatuan. Ini kan memang apa ya, mungkin gampang ngomongnya, cuman terkadang ketika kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari nih Om, itu tuh kan agak sulit dengan banyaknya pemikiran, banyaknya keinginan dari tiap orang, gitu kan. Itu tuh membuat ya misalnya jadi berbagai macam perbedaan. Betul. Nah itu tuh apa ya, untuk membangun satu kesatuan itu kan dengan banyaknya pemikiran ini kan memang agak sulit ya Om ya. Betul. Tapi semuanya nggak istilahnya bisa kita lalui kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu sebagai kepala kan sebenarnya Om ya. Yes. Cuman kenapa banyak banget orang yang akhirnya ya itu tadi yang tadi Om dari awal Om bilang bahwa akhirnya milih untuk oke, aku mundur aja deh, udah nggak sejalan nih. Mending saya keluar aja deh. Betul. Karena udah nggak sejalan. Nah, Om sebagai seorang pemimpin dari sebuah gereja, ya kan, untuk menyatukan itu kan dengan bawahan Om yang banyak ini kan agak sulit. Apalagi kalau di bawah kita tuh banyak banget jiwa-jiwa muda. Yes. Yang punya kreativitas yang tinggi. Nah, untuk menyatukan itu gimana Om dalam satu kesatuan itu? Sangat sederhana sebenarnya. Yang penting dasarnya jelas, fondasinya jelas. Ibaratnya pada saat kita lihat dalam membangun fondasi itu sendiri, ya. Kita bicara kehidupan ini dan realita itu, salah satu bangunan, ya itu kan fondasi itu dibangun oleh apa? Ya, ada di situ pasir, ada di situ batu, ada di situ semen, ada di situ air, sampai berada dalam mulai terbangun tersusun rapih. Nah pertanyaan saya, pada saat sudah terjadi fondasi itu dan mulai terbangun dan berupa dinding ini, apakah kita lihat pasir menonjol, semen menonjol, ataukah kita lihat di situ hanya bata? Kan semua sudah dalam satu kesatuan. Iya. Sehingga apa? Tidak ada satupun yang lebih menonjolkan diri. Ya sekarang kalau lepas, bisa nggak kita lepaskan pasir itu sendiri? Betul kan? Iya betul. Nah,
dari analogi itu, kata kunci yaitu kita menyikapi bangunan yang kita bangun itu apa? Dasarnya apa? Dasarnya sudah tepat belum? Ya. Banyak pendeta, ya saya, ya yang dikatakan sama Isya tadi, memang. Makanya saya bilang apa? Saya tidak membangun denominasi. Ya. Saya tidak membangun doktrin. Yang saya membangun itu adalah kesatuan tubuh Kristus. Artinya apa? Ketika kita membangun kesatuan tubuh Kristus, sadar tidak sadar kita berada dalam kesatuan itu untuk apa? Jelas untuk saling memperlengkapi. Jadi yang tua tidak merasa lebih hebat, yang muda tidak merasa lebih cekatan, punya kreativitas, tetapi ruang masing-masing sungguh itu diberikan kepada masing-masing. Karena yang mereka tampilkan adalah apa yang menjadi representasi mereka sebagai satu kesatuan itu. Saling melengkapi ya Om ya. Sehingga saya jujur aja, saya tidak pernah pusing. Ya. Tidak pernah. Bahwa harus begini. Oh enggak. You tahu panggilanmu, ya. You tahu panggilanmu masing-masing. Happy kita semua. Benar. Betul? Iya. Happy. Saya cuma tinggal lakukan bagian saya ketika dibutuhkan. Betul kan? Iya betul. Sama ibaratnya itu. Saya punya papa. Ya, sudah menyampaikan kepada anak-anak Isya dan teman dengan kakak-kakak atau adik yang lain bahwa aturan keluarga ini itu fondasi dasar loh. Betul kan? Betul. Sehingga ketika pada saatnya Isya atau kakak-kakak sudah berumah tangga, masing-masing atur rumah tangga masing-masing dong. Betul nggak? Betul. Tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan apa yang menjadi fondasi tadi. Yang sudah dibangun. Yang sudah dibangun. Itu bekal dia. Sehingga tetap terlihat utuh. Namun, kalau dia ada persoalan, ya, dia membutuhkan papa. Kalau dia dihadirkan. Betul kan? Betul. Papa hanya sebagai penasehat. Tidak akan mencampuri rumah tangga Isya umpama, Iya. ya. Dan Isya pun tidak akan pernah mencampuri rumah tangga kakak atau adik. Jelas kan? Iya. Artinya apa? Masing-masing tahu, masing-masing punya apa yang sedang di dalam pergulatan hidup, pergumulan hidup. Masing-masing yang tahu. Itu dikelola lah. Tapi dasarnya jelas, udah ada. Itu maksud saya. Sehingga kita bisa berada dalam satu kesatuan sebagai satu bangunan yang sudah tersusun rapi. Kan prinsip firman itu. Ya. Itu yang dikatakan. Ya. Sehingga orang tidak akan pernah lagi keluar dari situ. Ya aku sudah, ya enak kok saya. Ini yang saya cari selama ini. Dan kalau sudah berjalan kan otomatis kan saya sebagai katakan sebagai pimpinan atau sebagai pemimpin, saya tidak lagi terlalu mengatur. Justru banyak masukan-masukan dari mereka. Oh senang saya. Itu Berjalan sesuai dengan fungsinya. berjalan sesuai dengan fungsinya. Karena tujuan akhirnya apa? Semua berdampak untuk apa? Banyak orang yang bisa masuk dalam satu rumah besar itu. Itu tujuannya. Ya, betul. Ya kan? Yang penting fondasinya itu ya. Kan Apa yang menjadi jelas. fondasinya? Fondasi yang jelas. Kalau fondasi sudah sudah memang terbentuk, terbangun dengan benar, maka ini tinggal mudah naiknya. Setahap demi setahap kita Pasti. dengan mudahnya membangun semua itu ya. Betul. Kan firman Tuhan jelas di situ. Saya tidak akan berbicara di ayat mana dan ayat mana. Tetapi saya mau membawa kita supaya apa? Mencoba untuk sebenarnya Tuhan itu berbicara kepada setiap kita. Kita lihat, ya, Yesus mengajarkan murid-muridnya, ya, dengan situasi kondisi yang ada sekitar dia. Betul, betul, betul. Dia tidak menarik
analogi berpikir yang lain. Dia mencoba membangun konstruksi pikirannya. Enggak, situasi semua yang diperlakukan apa yang ada sekitarnya. Nah, itulah yang kita harus katakan. Firman yang dihidupkan untuk bagaimana kita melihat, oh, sederhana sebenarnya kesatuan itu. Ya. Gitu. Karena ketika udah ada kesatuan itu, udah pasti kita ya itu tadi yang dibilang Betul. di Filipi ya Om ya, Betul. yang sehati, Sepikir, sepikir, semua satu kan itu. kasih, satu Iya, jiwa, satu tujuan ya Om ya. betul. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya perpecahan udah. Ada sebenarnya, sederhana. Makanya saya bilang kita sendiri yang bisa menjawab apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus di dalam doanya. Iya, karena dia tahu kok akan terjadi seperti itu. Makanya sampai kapanpun kita bisa nggak kita memenuhi apa yang menjadi doa Yesus agar semua menjadi satu. Ya. Dalam Yohanes, iya kan? Ya. Jelas di situ. 17 berkata demikian ayat 20-an. Itu dia nih Sobat Yos. Makanya penting banget untuk kita benar-benar tahu dan kita sadar apa yang jadi fondasi kita Betul. untuk kita mendirikan sebuah kesatuan itu ya Om ya. Karena kalau bukan kalau itu berdasarkan ego kita, dengan mudahnya runtuh. Itu gampang. Udah seperti kayak rumah yang dibangun Betul. di atas jerami ya Om ya. Makanya akhirnya semua akan mendapatkan penilaian tersendiri, dan yang menilai itu siapa yang punya. Ya. Ya kan? Betul. Jangan akhirnya membuat rusaknya itu karena apa? Yang dikatakan aturanku adalah diriku sendiri. Jadi kalau aku katakan A, ya A harus ikut. Nah, banyak orang salah di dalam pemahaman bahwa tunduk pada pemimpin. Banyak kesalahan yang terjadi. Jadi kalau pemimpin salah, ikutin aja terus. Ya kan? Ya kan? Dia bawa kita ke jurang, ya kita ikut aja cemplungan masing-masing. Sama-sama masuklah dalam jurang. Kan itu hal yang nggak benar. Itu nggak ada bukan didikan itu tidak alkitabiah. Kita harus mengerti betul. Ketika kita mau tunduk pada pemimpin itu ada dalam hal konteksnya apa. Kalau hal yang benar, kenapa kita tidak tunduk? Ya betul. Betul kan? Betul. Kalau hal yang nggak benar, ya justru kita harus mengingatkan dia. Ya kan? Supaya jangan sampai dia terbawa terus dengan pola pikir dia. Istilahnya dia mengabaikan hal-hal yang terjadi atau nasihat-nasihat orang-orang terdekat. Kan kasihan kan gitu. Iya. Nah, dasarnya kembali karena kita lebih mementingkan kepentingan dia, bukan kepentingan saya. Dan apa yang saya sampaikan supaya menyelamatkan dia. Betul kan? Iya. Nah, itu yang diinginkan Kristus. Itu. Benar. Orang kan pada nggak apa-apa, yang penting gue ikut aja. Ya ini sudah salah. Sudah sama dengan kerbau dicucuk hidungnya ditarik. Nggak bisa begitu. Yang mengikut kemanapun tuannya bawa. Iya, nggak bisa. Ya kan nggak bisa. Jangan kita salah menafsirkan firman. Ya. Jangan Makanya sekali-sekali. itu pentingnya untuk kita terus belajar ya Om ya. Betul. Karena kita akan selalu dapat sesuatu yang baru dari pengajaran yang baru dengan kita terus membaca firman ya Om ya. Makanya kan Paulus sendiri betul, karena memang dia tidak mendapatkan orang yang sepikir itu. Betul kan? Iya. Dapat mendapatkan di situ. Karena mereka lebih banyak memikirkan diri sendiri daripada memikirkan Kristus. Berbeda dengan dia. Yang ketika saat dia bertobat, pada saat Tuhan menjangkau dia, menjamah dia, totalitas hidup itu benar untuk Kristus. Makanya dikatakan hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau memang pun aku harus hidup, harus membawakan buah, Ya. menghasilkan buah. Ya itu jelas di situ loh, garisnya jelas.
Jadi dia tidak pernah takut bagaimana dia memimpin. Iya. Itu dia. Makanya harus terus rajin baca firman Tuhan biar kita Ya. bisa mengerti isi hati Tuhan. Ya, Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. betul. Karena kalau kita tidak apa ya istilahnya males baca firman-Nya. Kita nggak akan bisa mengerti sebenarnya apa sih yang Tuhan mau kita lakukan. Kita mau Tuhan mau bawa kita kemana pun kita jadinya nggak paham ya, Om ya. Iya. Karena ya apa namanya ya itulah kita tidak mengerti isi hati Tuhan. Udah tahu. Kita yang sampai saat ini saya sendiri selalu berusaha gimana Tuhan tunjukkan jalan-jalanmu. Ya. Bukakan lebih lagi panca indera roh kita. Betul kan? Iya. Harus. Ya kan gitu. Itu yang harus kita upaya terus sehingga kita memahami betul apa sih kerinduan Tuhan untuk bagaimana kehendaknya untuk kita dapat kerjakan. Saya hanya bisa memberikan diri. Pakai aku sebagai alat. Iya. Apapun resiko yang aku akan ambil, tetap aku kerjakan karena untuk Dia. Seperti itu. Iya. Sehingga tidak pernah aku ragu. Iya, betul. Dan pastinya ketika kita benar-benar melakukan itu dengan dasar yang benar bahwa kita melakukan semua untuk Tuhan, Betul. kita pasti lakukan semua dengan sepenuh hati ya, Om. Harus. Dan pastinya kita melakukan itu dengan satu kerelaan, bukan Betul. karena paksaan. Betul itu. Dan ini memang salah satu ini sih Om, yang Isya alami sendiri sebenarnya. Oh, iya. Karena kan Isya juga sebagai seorang pengajar untuk Betul, anak-anak betul. berkebutuhan khusus. Oh iya. Itu Dan- lebih luar biasa lagi itu. Awalnya memang tidak mudah karena kan kita harus memahami mereka, tapi dari hidup mereka justru bisa banyak belajar bahwa kalau misalnya mereka itu kan satu hal yang saya belajar dari mereka adalah mereka ini ketika mereka mendengar sesuatu, pengajaran akan sesuatu, mereka akan mengikuti Pasti. dan tidak pernah ada pikiran-pikiran negatif. Betul. Tulus banget hati mereka. Ya. Nah, Isya tuh jadi belajar bahwa ikut Tuhan tuh seperti itu. Iya. Harus tulus. Betul. Bahwa kalau misalnya kita punya embel-embel, percayalah nggak akan dapet yang tadinya Tuhan udah janji udah deket nih. Karena kita pengennya Tuhan pengennya gini nih. Seakan-akan kayaknya makin menjauh. Iya. Sedangkan kalau dari mereka, Isya tuh banyak belajar bahwa ketika bersama Tuhan pun ya itu tulus. Betul. Jangan pernah punya embel-embel yang lain. Betul. Betul itu. Itu yang Isya dapat memang Iya. selama belajar karena ya ikut Tuhan memang seperti itu ya Om ya. Karena memang kalau kita lihat anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, ya memang mereka apa adanya mereka. Mereka tidak pernah memiliki satu pemikiran yang bagaimana yang tadi Iya. dikatakan sebagaimana orang normal. Iya. Dia tidak pernah berpikir yang lain. Yang mau dia kerjakan dikerjakan, kan begitu. Iya betul. Nah itu yang betul bahwa kembali kepada kemurnian hati kita dalam mengiring Kristus, ya kan? Makanya saya bilang, sekarang kalau saya melihat Isya, katakanlah, Iya. ya, saya langsung bisa ngecap. Kita gampang mengelabelkan seseorang, betul kan? Karena lihat secara fisik ya Om ya. Ya. Tetapi, ya, Tuhan lebih tahu isinya daripada casing itu Iya. yang kita lihat. Ya makanya saya bilang sangat sederhana, sangat mudah, betul kan? Cuman manusia kadang-kadang membuat itu menjadi rumit ya Om ya. Betul. Hal yang tidak perlu dipikirkan serumit itu malah dibikin ngejelimet. Betul. Itu yang harus kita pahami. Seperti itu. Padahal mengikut Tuhan itu sebenarnya enak ya Om ya. Sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya tidak ada hal yang harus kita pikirkan membawa kita satu hal yang jelimet dalam hidup ini. Ya. Iya. Makanya Sobat Dios, yuk sama-sama belajar. Buat kamu nih mungkin saat ini termasuk orang yang sudah lama tidak baca firman, kayaknya mesti kembali lagi. Harus. Karena gimana pun juga fondasi itu penting. Betul. Bahwa
ingat yang jadi kepala kita tuh Tuhan, Betul, bukan betul. orang lain. Betul. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, udah pasti hidup kita akan lebih tenang. Amin. Kita nggak akan pernah mungkin masalah pasti ada ya Om ya, dalam nama juga hidup ya Om ya, Pasti, proses pasti. hidup. Cuman ketika kita bersama dengan Tuhan, berjalan dengan sama Tuhan, udah pasti semua jauh lebih mudah ya Om. Benar. Karena memang ya seperti saya bilang tadi, mengajar anak berkebutuhan khusus itu nggak gampang. Mudah. Cuman berjalan dengan Tuhan, semua Tuhan bikin mudah Bisa. dan akhirnya bisa. Karena apa? Isi memberikan hati. Ya kan? Ya, Isi melayani mereka tidak melihat bahwa mereka tuh punya sesuatu yang abnormal. ya, Bahwa isi ada di situ, isi lakukan sepenuh hati. Isi curahkan semua perhatian itu. Nah, itu menggambarkan bahwa Kristus terhadap kita pun demikian. ya. Dia mencurahkan semua isi hati dia kepada kita. Nah, kita harus nangkap. Betul kan? Ya betul. Nah, jadi makanya lah saya pikir bahwa kerjasama dalam kesatuan itu, dalam satu kesatuan itu penting. Seperti dalam Ibrani 10 ayat 24 berkata demikian bahwa dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kenapa demikian? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang telah diciptakan. Kalau kita lihat dalam Efesus 2, jelas di situ ayat 10. Betul kan? Ya. Nah, coba perhatikan Efesus 2 ayat 10. Coba isi dapat bacakan. Efesus 2 ayat 10. ayat 10. Oke. Ya kan? Ya. So, Karena bentar kita buka dulu. karena kita diciptakan Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus ya, Yesus untuk melakukan Bukan. pekerjaan baik ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. ya. Ia mau supaya Supaya? kita hidup di dalamnya. Nah, nyambung dengan apa yang dikatakan Ibrani tadi. Bahwa kalau kita sadar sebenarnya kita ini sama-sama dibangun di dalam dan diciptakan dalam Kristus kan? Dan dia telah menyediakan segala sesuatu jauh sebelumnya, yaitu pekerjaan baik. Supaya apa? Kita nikmati. Betul. Iya kan? Ya. Itu loh. Jadi kita jelas yang bagian kita kerjakan saja. Makanya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik tadi. Sehingga masing-masing bisa menikmati hasil pekerjaan baik itu. Saya pun demikian. Sama sekarang ini kan kita sedang menikmati ini. Iya, betul. Betul kan? Betul. Sederhana. Cuman ya itu masalahnya, banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini ya, Om, ya. Betul. Dan akhirnya membuat mereka merasa bahwa jadi beban. Karena konsepnya cuma di pikiran mereka sendiri. Ya. Dan itu yang harus kita rubah ya, Om, ya. Harus. Isen tidak akan bisa mengubah seseorang. Ya. Isen tidak punya kemampuan untuk hal itu. Kalau bukan Tuhan. Ya. Betul kan? Dan pastinya orang itu sendiri yang sadar bahwa Mau nggak dan mau nggak diubahkan? betul. Iya kan? Keputusan di tangan masing-masing orang tersebut ya, Om. Betul. Makanya kan ibaratnya gini. Saya nih mau supaya Isen nih hidup dalam kebenaran. Saya berhari-hari ya, saya datang ke Ise, tapi tidak pernah bisa istilahnya Ise mengikuti. Namun di lain waktu ada seseorang datang si A langsung nggak lama Ise mengikuti. Tetapi apakah fungsi saya itu hilang dengan tidak hilang? Karena jembatan evangelisme itu saya sudah buka. Ya. Betul kan? Ya. Hanya waktu Tuhan yang menentukan. Betul. Oh, udah saatnya saya kirim orang ini. Tetapi you sudah mendengar semua yang disampaikan orang yang pertama. Jembatan evangelisme itu sudah terjadi. Tinggal connect. Ya. Gitu. Luar biasa ya malam hari ini. Kita banyak belajar tentang
hidup dalam kesatuan. Ya, Yang pastinya semua harus didasarkan atas kasih Tuhan. amin. Dan semua harus benar-benar bahwa ingat satu hal yang tadi kita Aisyah baca ya, bahwa kita ini buatan Tuhan, buatannya Allah Yeah. gitu kan. Dan pastinya diciptakan dalam Yesus Kristus untuk Yeah. melakukan pekerjaan baik Yes. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau Yes. kita hidup Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Ini yang Tuhan mau untuk Yeah. kita selalu hidup di dalam Dia. Betul. Karena dalam kenyataannya bahwa Dia sebenarnya sudah dalam kita ya, Mia. Yes. Tinggal putusan kita mau nggak kita Mau hidup nggak? dalam Dia. Betul. Kan Dan gitu. biasanya banyak orang yang milih ante dulu deh. Sama ibaratnya gini, Tuhan, kalau hal ini Tuhan sampai di sini aja ya, jangan masuk lebih jauh. Untuk yang perkara ini sini aja deh. Ini aja yang lah. ini Ah, jangan ini dulu. biar saya deh. Ini saya dulu. Aduh, Padahal sesungguhnya yang paling indah dan paling dahsyat adalah kalau kita benar-benar menyerahkan semuanya ya Om ya. seutuhnya. Ya kan, kalau bicara seutuhnya, artinya tidak ada satupun yang tertinggal. Seutuhnya, sebagaimana Dia memberikan hidup seutuhnya untuk kita. Saya coba memaknai kasih Tuhan itu, oh benar luar biasa. Iya kan? Dan ada memang waktu-waktu atau momen-momen tertentu di mana ketika saya coba diganggu dengan pemikiran yang sebenarnya tuh ya mencoba menarik saya untuk keluar dari kesatuan itu. Sadar cepat karena ada Dia. Ya. Yang selalu mengingatkan ya, Iya, ada Roh Kudus yang selalu betul. mengingatkan kita. Betul. Betul itu. Wah, luar biasa. Saya kalau boleh saya bicara bahwa apa yang saya alami, bahkan ada kisah yang luar biasa itu 1 tahun yang lalu anak saya berpulang, ya. Yang sesungguhnya saya sendiri berusaha bagaimana, ya, artinya, waduh, kok sampai harus begini tanpa saya pahami. Tapi luar biasanya sebelum dia pergi, beberapa hari sebelumnya saya sudah merasakan sesuatu yang akan terjadi. Nangisnya saya luar biasa. Nangis beberapa hari. Dia masih ada di rumah. Jadi pada waktu dia kembali, itu juga luar biasa, Dia pergi dalam keadaan yang sadar. Dia pamit sama kakaknya. Kak, aku mau meninggal. Pamit ya Wow. sama kakaknya. Aku mau mati ya. Tuh langsung tertelungkup. Kemudian kakaknya kan dia di dalam intermediate memori. Jadi di tempat khusus memang untuk monitor kan. Kakaknya bilang buat dokter tolong diposisikan dia lagi, dia anu lagi. Dia langsung dia lihat kiri kanan. Begitu dia lihat, tak, seperti ada yang dia kenal. Langsung apa perkataannya? Oke Bapak, aku siap. Oke Bapak, aku siap. Oke aku siap Bapak. Oke, pergi. Wah, enak sekali. Isya tahu. Saya masuk, saya cuma bilang, Papi bangga sama kamu nak. Dokter upaya segala macam. Stop. Nggak perlu. Anak saya sudah pergi. Tahu nggak? Saya tidak nangis sedikit pun. Tidak. Karena saya sudah merasakan hal itu. Nah itu yang dikatakan bagaimana Kristus dengan kita. Ada satu kesatuan. Kita bisa pahami apa yang bisa dan akan terjadi. Punya ikatan yang kuat banget. Ikatan sama yang Tuhan, kuat. ya. Betul. Itu yang harus kita bangun. Ya. Memang mungkin saat-saat ini kalau mungkin Sobat Dios berpikir bahwa aduh susah sih ya.
Tapi kenapa nggak dicoba? Kenapa nggak kita coba untuk Harus mulai. Harus mulai. Harus mulai. Memang langkah pertama kalau saat-saat ini mungkin berpikir banyak Sobat Yos yang berpikir bahwa kamu berpikir ini, aduh sih susah. Tapi yuk coba lakukan langkah pertama Betul. dulu. Selebihnya udah Betul. serahkan sama Tuhan. Betul. Betul. Karena nanti Dia sendiri yang akan merekayasa semuanya, membuat kamu akhirnya bisa masuk lebih dalam lagi untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Benar. Itu yang paling penting. Makanya langkah yang harus dimulai itu sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita sikapi, mari saya ajak ya Sobat Dios untuk mari kita mulai. Karena mulainya dengan sangat sederhana. Karena sesungguhnya kita semua tidak punya kemampuan. Ya. Tapi kita mau merindukan, kita minta campur tangan Tuhan. Aku mau mulai sederhana, mulai dengan ya kan 1 bulan itu kan 31 hari. Ya. Ada 30 hari. Mulai dengan Amsal aja. Betul. Ya. Ya. Tanggal 1 Amsal pertama, tanggal 2 seperti itu. Karena apa? Di situ ada begitu banyak yang sebenarnya ini hidup. Ya, betul. Ya gitu. Dan kita dapatkan banyak hal lewat nasihat-nasihat dari Amsal ini. Mulai dari situ. Ini ajakan saya. Sehingga kita bisa apa? Dikatakan dalam kesatuan bersama Tuhan itu jelas. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan kita tahu bahwa orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka, tetapi kita puji Tuhan, kita yang dipilih. Makanya bukan aku ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Benar. Jelas, kita orang-orang pilihan. Betul. Nah, ketika kita sadar kita orang pilihan, harus ada dalam kesatuan Dia. Sederhana. Ya, itu dia Sobat Yos. Yuk sama-sama belajar untuk kita bisa hidup dalam kesatuan itu. Benar-benar jadikan Tuhan sebagai kepala. Betul. Dan biar kita terus dalam kesatuan itu, karena dasarnya adalah Tuhan sendiri. Betul. Ya, itu dia Sobat Yos. Wah, gak kerasa nih Om. Rasanya menyenangkan sekali hari ini. Banyak sekali pembelajaran firman Tuhan yang Isya dapatkan. Dan Sobat Yos juga di rumah pasti banyak mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa. Terima Dan kasih. ini bisa kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mengandalkan Tuhan setiap saat. Jadikan Tuhan sebagai kepala dalam hidup kita. Percayalah bahwa hidup kita pasti akan jauh lebih enak, lebih tenang. Amin. Kita juga masalah pasti ada. Pasti. Tapi kita bisa melalui semua itu karena ada Tuhan di dalamnya, yang pegang kendali semuanya. Prinsipnya satu kata kunci, jangan mengejar apa yang menjadi kebutuhan jasmanimu, tapi kejarlah apa yang menjadi keinginan atau kemauannya Tuhan. Ya. Maka yang dibutuhkan engkau akan dipenuhi. Ya, betul. Jangan terbalik. Cari berkat kan gitu, udah Tuhan siapin. Itu Kita sudah tinggal ini aja. Ya kita cuma, Bapak aku mau ngambil ini ya buat kebutuhan ini ya, tinggal ngambil kok. Karena Ngapain? semua sudah Tuhan Sudah sediakan. siapin. Ngapain kita berbicara untuk hal itu? Nggak perlu. Oke? Betul. Nah. Oke, sebelum kita tutup untuk program acara Jalan Kehidupan malam hari ini, dan Isa percaya bahwa sharing malam hari ini bisa memberkati hidup kita, dan juga biar dari hidup kita ini kita bisa menjadi berkat buat Amin. orang lain, sehingga dari hidup kita ini setiap orang yang kita kan menjadi berkat, mereka bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sebelum kita tutup acara malam hari ini, untuk Jalan Kehidupan malam hari ini, Isya meminta Bapak untuk berdoa penutup dan sekalian berkat buat setiap Sobat Dios yang malam hari ini mendengarkan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam kasih Kristus, dalam persekutuan yang manis, yang indah bersama Roh Kudus, sehingga kami telah dipersekutukan dalam kasih-Mu, baik kami yang ada di studio maupun
para pendengar radio Dios dimanapun mereka berada. Ada begitu banyak hal yang Tuhan buka singkapkan bagi kami lewat sharing yang sangat sederhana ini, tetapi memiliki makna yang luar biasa karena kami dibukakan oleh Engkau, ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, dan kami serahkan Tuhan penyiaran radio ini Dios dengan seluruh kru yang ada. Ya. Bisa menjadi berkat. Amin, amin. Dan akan sampai kepada seluruh pelosok tanah air, bahkan di seantero dunia. Amin, amin. Karena lewat penyiaran radio ini Tuhan, banyak orang yang diubahkan Ya. di dalam pola pikir mereka, sehingga mereka mau kembali kepadamu Tuhan. Amin, amin. Dan bagi mereka yang mungkin belum percaya, tidak ada satu hal yang kebetulan. Saat mereka mendengar akan radio ini Tuhan, mereka percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, amin. Pribadi dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu akan kembali ke tempat hamba-Mu. Dan oleh karena itu, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, dalam kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, akan menguasai seluruh kehidupan kami, memelihara, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami pada malam hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, bahkan selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Mari kita diberkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Buat Isi ya. Sudah sharing malam hari Amin. ini firman Tuhan yang luar biasa banget. Kita semakin dibukakan Amin. tentang firman-firman yang baru. Amin. Dan biar dari hidup kita ini bisa jadi berkat untuk banyak Puji orang. Tuhan. Terima kasih buat semuanya Sobat Dios yang sudah setia mendengarkan Dios Radio malam hari ini. Oke, dari kawasan ITC Blok H1 H2 saya Isya mohon pamit. Terima kasih buat kamu semua. Biar hidup kita terus jadi berkat dimanapun kita berada. God bless you all. Bye-bye.